Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Bangunan berlantai 3 dengan warna biru yang terlihat telah memudar. Ada sedikit cat yang sudah mengelupas sehingga menampakkan warna asli bangunan itu. Bangunan yang sebenarnya adalah tempat dijualnya obat herbal dan berbagai jenis jamu itu memang agak jauh dari bangunan-bangunan lain. Seorang gadis remaja memandangi bangunan tersebut dengan raut wajah ragu. Toko obat dan jamu Lava Indis. Tulisan nama toko itu cukup besar dan jelas sehingga dari jarak jauh dapat dibaca oleh remaja berambut lurus panjang yang masih berdiri tanpa bergeming. Tiba-tiba Alika melangkahkan kakinya menuju ke toko itu dan masuk dengan perlahan, seperti ada kekuatan yang menariknya untuk memasuki toko itu dengan segera. Matanya pun menyapu seisi toko di lantai 1, mencari karyawan di sana untuk bertanya. Namun herannya tidak ada satu orang pun yang terlihat. Ada sofa tua, deretan lemari yang berisi obat-obat dan jamu. Meja kecil yang di atasnya ada sebuah buku kecil lengkap dengan pena hitam. Dan ada televisi kecil di atas salah satu lemari obat yang tepat menghadap jendela. Suasana saat itu sangat sepi, hanya adalah jarum jam yang terdengar. Gadis remaja bernama Alika itu pun merasakan suatu ganjalan. Belum ada juga tanda-tanda keberadaan seseorang di sana. Alika kemudian memutuskan untuk duduk sebentar sambil menunggu. Sofa berwarna coklat gelap yang sekarang diduduki Alika sudah dimakan usia. Kulitnya banyak yang sudah terkelupas dan sofa itu tidak cukup empuk lagi bagi Alika. Alika masih tetap menunggu. Ia berpikir mungkin pemilik toko ini sedang tidur siang di lantai 2 atau lantai 3. Karena di jam tangannya memang menunjukkan tepat pukul 2 siang. Akhirnya Alika pun mengantuk juga. Alika berdiri untuk melihat keadaan di luar toko. Dari kejauhan, dilihatnya ada seorang gadis dengan selendang berwarna ungu. Alika menduga usia gadis itu sekitar 21, seperti dirinya. Melihat ada orang lain selain dirinya, membuat Alika cukup lega. Tiba-tiba gadis berselendang ungu tersebut sudah di depan pintu toko dan masuk menyapa Alika. Gadis itu pun bertanya kepada Alika dengan serius, dengan wajah dingin dan pucat. Gadis itu menanyakan apakah di sini menjual telapak tangan. Alika pun bingung mendapat pertanyaan dari sosok gadis tersebut. Alika kemudian menjawab, pemilik tokonya entah ada di mana. Jawab Alika yang tiba-tiba merasakan tubuhnya merinding dan keheranan dengan gadis yang sangat misterius di depannya itu. Gadis itu pun mengatakan bukan sarung tangan, tapi telapak tangan untuk tangannya. Kata gadis misterius itu sambil mengangkat tangan kanannya dan ditunjukkannya tepat di depan wajah Alika yang langsung pucat pasi memandangi tangan tanpa telapak tangan dan jari-jari. Tangan itu berlumuran darah dan menetes jatuh ke lantai. Tiba-tiba wajah gadis misterius yang pucat dan dingin itu telah berubah menjadi wajah seram berwarna hitam dengan bola mata meloncat keluar. Rambutnya sudah sangat berantakan dan pakaian putihnya berlumuran darah. Tangan kirinya dengan jari-jari berkuku tajam berusaha meraih wajah Alika dan berusaha mencakarnya. Alika pun begitu ketakutan, tubuhnya gemetaran sehingga tidak dapat menggerakkan kaki untuk berlari. Dengan jelas, Alika melihat wajah gadis itu yang sekarang berubah menjadi hantu menakutkan yang begitu dipenuhi dengan dendam. Seolah-olah hantu itu ingin membalaskan dendamnya kepada Alika. Alika tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa. Matanya hanya terpejam
membaca surat-surat pendek yang dia hafal dan memasrahkan semua kepada Allah, apa yang akan terjadi padanya. Beberapa detik pun berlalu, namun Alika tidak merasakan wajahnya dicakar atau dilukai hantu itu. Perlahan, Alika kemudian membuka matanya. Hantu itu sudah tidak ada, hilang. Alika pun terduduk lemas di lantai. Merasakan kelegaan yang begitu besar, Alika memikirkan suara hantu tadi yang menyuruhnya keluar. Apa hantu itu tidak menyukai keberadaannya di sini? Pikir Alika. Dari lantai atas, terdengar ada langkah kaki seorang menuruni tangga. Alika pun terperanjat dan membayangkan jika itu adalah hantu tadi yang masih ingin membunuhnya. Langkah itu semakin jelas karena sudah berada di lantai kedua. Keringat dingin dengan derasnya kembali mengaliri dan membanjiri tubuh Alika yang lemas. Rasanya ia ingin menangis. Alika lega karena itu benar-benar orang. Setelah kurang lebih dari 1 jam Pak Amir memberi penjelasan kepada Alika, dia pun langsung kembali ke lantai 3 untuk beristirahat. Pak Amir menyuruh Alika hari ini untuk menginap saja. Esok hari baru diperbolehkan untuk pulang pergi. Pak Amir berpesan kepada Alika agar bisa menempati kamar di lantai 2 dan dilarang naik ke lantai 3. Sebenarnya Alika keberatan untuk menginap karena dia sangat tak nyaman dengan kondisi di toko itu. Tapi mau gimana lagi, Alika tidak mau kehilangan kesempatannya untuk bekerja. Pukul 5:30 sore sudah membuat langit cukup gelap. Alika sedang duduk di dekat jendela kaca sambil memandangi langit di luar sana. Kamar itu cukup besar dan nyaman untuk Alika. Tempat itu nyambut dan ada kamar mandi dengan keramik berwarna hijau, warna kesukaannya. Alika belum memutuskan untuk tidur karena dirasanya tanggung. Karena setengah jam lagi azan maghrib akan berkumandang. Sehabis sholat maghrib, dia baru akan memejamkan matanya dan tidur di atas kasur empuk dengan spray yang juga berwarna hijau. Sehabis menunaikan kewajibannya sholat maghrib, Alika ingin membaca Al-Quran. Tapi ternyata Al-Quran Alika tidak ada di dalam tasnya. Mungkin tertinggal di rumah, karena memang dia tadi pergi dengan terburu-buru. Alika hanya berzikir dan berdoa meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Tepat pukul 12 malam, Alika pun terbangun. Dia mendengar suara berisik di lantai 3. Suara seperti tertahan minta tolong. Sama-sama Alika dapat mendengar suara cerita menahan kesakitan itu. Dengan keheranan, Alika pun bangun dari tidurnya. Rasanya ia ingin ke lantai 3 untuk mengetahui ada apa sebenarnya. Belum habis kebingungan Alika, ada suara hentakan keras seperti suara kayu yang mengenai sesuatu. Cerita meminta tolong semakin jelas. Alika tidak bisa hanya duduk dan mendengarkan. Dia ingin tahu apa yang terjadi di atas. Tak peduli larangan dari Pak Amir yang tidak memperbolehkan dirinya menuju ke lantai 3. Dia pun berpikir, pasti ada yang tidak beres dengan sesuatu di lantai 3. Dengan langkah pelan, Alika kemudian menaiki tangga tersebut. Tubuhnya sedikit gemetar karena takut. Tapi niatnya untuk menolong orang yang berulang kali menjerit tadi membuat Alika berani. Ternyata di lantai 3 hanya ada satu pintu yang tertutup rapat. Pasti itu pintu kamar Pak Amir. Alika kemudian mendekatkan telinganya pada pintu. Benar, suara meminta tolong itu berasal dari kamar tersebut. Dengan refleks, Alika pun kemudian mengetuk pintu dengan keras. Alika kemudian meminta tolong untuk dibukakan pintu. Tiba-tiba suara tersebut berhenti. Sekarang hanyalah sunyi yang menguasai suasana. Akhirnya pintu pun terbuka dan terlihatlah Pak Amir. Pemandangan di dalam kamar Pak Amir membuat jantung Alika seakan meloncat keluar. Seorang wanita muda telah mati terkapar di atas kasur
yang berspray putih. Namun warna putihnya sudah berubah menjadi merah karena darah yang mengalir dari tangan kanan wanita itu, yang tidak ada lagi telapak tangan dengan jarinya. Tepat di atas bantal, telapak tangan yang terpisah itu seolah dibungkus plastik bening yang kotor oleh darah yang masih keluar sedikit demi sedikit. Seketika Pak Amir menarik tangan kanan Alika dengan sangat kuat. Diambilnya pisau besar dan tajam yang masih berlumuran darah segar dari atas meja, kemudian mengarahkannya ke tangan Alika, berusaha memotong tangan Alika dengan kesetanan. Alika kemudian menendang tepat di bawah perut Pak Amir dan dia bisa terlepas dari cengkeraman tangan manusia tak berarti tersebut. Cepat-cepat Alika pun berlari menuruni tangga sampai ke lantai paling bawah. Pintu keluar terkunci. Alika pun ketakutan. Ia ingin segera keluar dari toko itu, tapi semua pintu terkunci. Jendela kaca sudah dipecahkan, namun terali besi menghalanginya untuk bisa keluar. Dia kemudian menjerit-jerit meminta pertolongan, berharap ada orang lewat dan mendengar ceritanya. Tapi keadaan di luar sangat gelap dan sunyi. Alika hanya bisa menangis membayangkan sebentar lagi Pak Amir akan memotong tangannya, yang pasti akan mengenai urat nadinya, dan pada akhirnya nasibnya akan sama seperti wanita yang tadi dilihatnya mati dengan tak layak. Terdengar langkah Pak Amir menuruni tangga sambil memanggil-manggil namanya. Kini Pak Amir berada di hadapannya dan siap-siap mengenakan pisau tajam ke arah tangan Alika. Alika berhasil mengelak. Hanya lengannya sedikit tergores dan mengeluarkan darah segar. Alika kemudian berlari menghindar ke arah belakang sambil menahan darah yang keluar dari lengannya dengan sapu tangan. Dia terus berdoa dan berdoa. Hanya Allah yang dapat menolongnya. Ia yakin itu. Jika memang harus mati, itu berarti sudah takdir baginya. Terdengar jeritan keras. Alika menoleh ke belakang dan berlari menuju ke depan. Pandangan menakutkan menghiasi penglihatannya. Sungguh tak dapat dipercaya, namun ini nyata dilihat oleh Alika. Hantu wanita yang menakutkan tadi siang itu kini mencakar-cakar tubuh Pak Amir. Beberapa saat kemudian mulai bermunculan hantu-hantu wanita lain yang kesemuanya berpakaian putih penuh darah dan tangan kanan tanpa telapak dan jari. Salah satu dari mereka memotong dengan sadis kedua tangan Pak Amir. Pak Amir pun menghembuskan nafasnya yang terakhir seiring melemahnya jeritan kesakitannya. Hantu-hantu itu pun menghilang dan pintu tiba-tiba terbuka. Alika kemudian keluar dari toko itu sambil menjerit dan berteriak. Entah sampai kemana ia akan berlari. Alika tak tahu. Di tengah jalan Alika pingsan dan tak sadarkan diri. Perlahan mata Alika terbuka. Dia berada di ruangan serba putih dan berbau obat-obatan. Seorang suster tersenyum kepadanya. Alika pun membalas senyum itu dan meringis ketika dirasakannya sakit di lengan tangan kanannya yang sekarang telah diperban. Papa dan Mama Alika yang juga berada di sana langsung memeluk anak mereka dengan tangis haru. Mereka sangat bersyukur karena Alika berhasil selamat dari pembunuhan sadis oleh Pak Amir yang dulunya adalah dokter di rumah sakit itu. Ketika Pak Amir bertemu dengan seseorang yang mengajarkannya ilmu hitam, Pak Amir berhenti menjadi dokter dan dia menghilang tanpa berita. Pak Amir membuka toko obat dan jamu yang tidak pernah mau melayani pembeli. Membangun toko itu hanyalah salah satu cara Pak Amir untuk mendapatkan tumbal tangan 10 orang wanita yang akan diambil sebatas pergelangan tangan saja, guna membuatnya awet muda dan kaya tanpa usaha. Dia sengaja memasang iklan di koran tentang lowongan pekerjaan khusus wanita muda, agar dengan mudah dia dapat menjebak para wanita itu. Ajaran sesat yang didapat Pak Amir dari seseorang yang sekarang entah ada di mana itu membuatnya kehilangan akal sehat dan berakhir tragis terhadap dirinya sendiri. Karena roh-roh 9 wanita yang berhasil dibunuhnya itu ternyata membalas dendam.
Saat Alika pingsan di tengah jalan, dia ditemukan serombongan polisi karena lengan Alika terluka cukup dalam dan masih mengeluarkan darah. Para polisi itu pun mengikuti jejak darah yang tercacar di jalanan dan sampailah di toko obat dan jamu Lavendis. Alika mendengarkan penjelasan kedua orang tuanya yang masih memeluk erat dirinya. Pagi itu, toko itu sudah diamankan polisi. Sayang, mayat wanita-wanita muda yang dibunuh itu akan segera dimakamkan. Begitu juga dengan mayat Pak Amir. Alika pun bersyukur, tak henti-hentinya keluar dari mulutnya. Alika kini semakin mengerti dan meyakini keagungan Tuhan Sang Maha Pencipta. Segala sesuatu yang mustahil sekalipun dapat terjadi jika Tuhan telah menghendaki. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.